Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elva Nafriza Hanifah dari program studi ilmu pemerintahan. Di sini saya akan membahas poin-poin penting dari podcast video kemarin yang berjudul tentang Jalan Panjang dan Sunyi Saintis. Dalam podcast tersebut banyak membahas tentang pendidikan. Pendidikan adalah proses mengembangkan potensi diri seseorang agar dapat hidup dan berkembang. Pendidikan dapat mempengaruhi cara berpikir untuk mencari pengetahuan dan dapat membantu untuk menghadapi tantangan dan dapat mengetahui untuk cara mengatasi tantangan tersebut. Skor Indonesia masih bisa dianggap cukup rendah, yaitu kurang lebih dari 71 dari 78 negara yang diukur. Kita juga harus ada untuk keterbukaan mengenai bagaimana kita bisa meraih pendidikan bukan hanya di dalam negeri maupun di luar negeri. Di Amerika contohnya, tidak lebih dari 8.500 mahasiswa dibandingkan 400 sampai 450.000 dari Korea Selatan. Salah satu contoh ini merupakan cermin dari bagaimana kita harus menyikapi pendidikan secara umum di Indonesia dan luar negeri. Tapi kita juga harus mengedepankan pendidikan dalam STEM, yaitu Science, Teknologi, Engineering, dan Mathematics. Masyarakat kita secara umum masih menganggap bahwa STEM, Sains, Teknologi, Ekonomi, dan Mathematics itu sulit untuk dilihat sebagai sesuatu yang menyenangkan, juga dogma yang mengangkat kuat akan supremasi satu ilmu agama terlalu kuat. Maka menurutku sebagai seorang pelajar, susah untuk disiplin dalam mempertahankan minat kepada STEM itu. Karena pola pikirnya sudah dibentuk dalam kondisi yang pesimistis terhadap STEM akibat dari pandangan yang menyulitkan dan dogma bahwa ilmu agama adalah yang terpenting dan tidak ada yang bisa mengalahkan kepentingan, keutamaan, dan organisitas. Sedangkan dunia tidak hanya berkutat pada agama saja. Yang terjadi secara empiris itu pandanganku pada video kali ini. Saya harap ada sebuah resolusi pikiran yang mana tidak menganggap remeh rumpun ilmu yang lain, tapi dilihat sebagai ajang kolaborasi untuk tujuan yang lebih besar. The greater good, seperti yang diungkapkan Mbak Sista, bagaimana bisa timbul spesialis yang mumpuni, kompeten, dan daya saing global apabila pola pikir seperti yang dijabarkan di atas mengangkat kuat. Di Indonesia ini, bagaimana sih cara kita untuk lebih mengedepankan epistemologi? Indonesia kurang jumlah spesialis dalam ahli yang menguasai suatu bidang ilmu yang penting untuk bisa mengembangkan inovasi. Kapasitas sumber daya manusianya atau SDM belum mencapai jumlah yang signifikan. Untuk perubahan sains itu kurang, dan khususnya untuk perempuan lebih masuk ke dimensi ini. Untuk peningkatan jumlah secara signifikan, bahwa harus ada satu promosi yang masif untuk kita bisa meningkatkan jumlahnya. Berarti kita harus mengubah dari persepsi masyarakat bahwa sains itu bukan hanya penting, tetapi esensial dan sangat penting. Negara kita tanpa sains dan tanpa teknologi tidak akan bisa bertahan dan tidak akan bisa bersaing. Epistemologi yaitu bagaimana cara kita tahu apa yang benar dan apa yang salah, dan itu dibutuhkan dalam semua level di sebuah negara, terutama di kepemimpinan, adalah supaya bisa menyelesaikan masalah
demokratis. Ada satu kata yaitu tentang information is powerful. Sekarang zamannya open information, open source, dan open data. Semuanya bisa didapatkan di Google. Ada term automatic habit. Biasakan luangkan waktu setiap 15 menit untuk mencari jawaban dan pertanyaan yang ada di media informasi seperti Google. Dan bisa jadi dalam kurun waktu 1 tahun kita akan mendapatkan pengetahuan atau informasi dari luar sebenarnya banyak, tetapi bagaimana niat kita terhadap untuk mempelajari informasi tersebut. Gimana untuk budaya di Indonesia benar-benar meluas untuk menyadari bahwa pola pikir atau open source itu menyungsung pada masa depan. Kalau kita lihat orang-orang Tiongkok, India, Korea Selatan, dan lain-lain, kita masih ketinggalan jauh karena mungkin budaya baca buku kita masih sangat rendah. Literasi baca buku, cari tahu sebelum bertanya, menurut saya paling penting sekali. Karena kita bisa diajarkan untuk siapkan diri dahulu sebelum kita beraksi. Di era yang sangat banyak informasi ini, semua informasi bisa kita dapatkan, tapi kalau tidak bisa dicerna, diproses, dan dianalisis, dan akhirnya disintesis, informasi itu tidak akan terjadi apa-apa. Memecahkan permasalahan bangsa, karena masalah-masalah yang bangsa ini bisa pecahkan, yang membuatnya bisa mendapatkan keunggulan komparatif, bisa mendapatkan benefit ekonomi, dan bisa menjadi leading countries dan sebagainya. Dan salah satunya mahasiswa harus meningkatkan kapasitasnya, karena mereka akan menjadi 3 agen. Salah satu dari 3 pilar, yang pertama yaitu knowledge, kedua basic economy, dan yang ketiga career of knowledge. Pemerintah Indonesia mengumpulkan universitas-universitas di UK agar mereka bisa memberikan kontribusinya langsung di konsorsium yang dibangun dengan 4 universitas di Indonesia dan 3 di UK. Itu diyakinkan agar universitas di UK memberikan matching contribution pada Indonesia. Kepentingan ini bukan untuk mengusir orang Indonesia keluar dari Indonesia, tetapi justru kalau ada 100 orang keluar dari Indonesia atau untuk mengajar, itu bisa puluhan ribu orang Indonesia diajari, dan bisa puluhan dan membangun negara kita. Tetapi kita selalu berpikir jangka pendek. Kita ingin dapat fast return, sementara research dan development tidak bisa fast return. Tetapi kalau tidak mulai berpikir untuk investasi, tidak akan pernah kita mulai dan tidak akan pernah kita untuk memimpin. Di Indonesia, literasi baca buku itu sangat minim atau sangat rendah. Berbeda dengan di sistem belajar di Jepang, yang dimana anak-anak sudah diintegrasikan kurikulum baca buku. Cari tahu sebelum bertanya, karena cari tahu dahulu sebelum bertanya itu adalah budaya yang sangat penting sekali untuk menyiapkan diri sebelum beraksi. Proses mendidik itu terjebak dengan proses politik yang terus terjebak dengan pemerintahan yang berubah-ubah. Berbicara tentang riset yang ada di UK, dalam yang melakukannya adalah universitas dan lain-lain. Kalau Indonesia konsen dengan demokrasi, maka politisi, riset, dan perguruan tinggi sangat rentan kalau tidak ada check and balance. Perbedaan naik pangkat antara UK dan Indonesia yang berbeda. Kalau di Indonesia,
pangkat akademis dilakukan oleh pemerintahan pusat. Dan kontrol pemerintahan pusat mungkin cocok untuk konteks Indonesia. Letak potensi politisasi edukasi. Kalau misalnya ada rencana yang di luar periode 5 tahun supaya ada narasi belajar yang tidak diganggu-gugat untuk walaupun menterinya diganti, barulah bisa mengarah ke depan. Dan kalau ingin membuat perubahan, buatlah perubahan sekarang. Banyak negara yang mengaku sebagai demokrasi tetapi mereka mendemokrasikan talenta. Jadi balik lagi ketika berbicara tentang politisasi atau birokrasi, terkadang atau kebijakan tertentu yang dibuat sama semua akhirnya kita tidak bisa menembus spasialisasi itu. Dan individual itu penting, tetapi wadah itu juga penting. Sastra Putri mengatakan bahwa semua diaspora di seluruh dunia sudah ada wadahnya. Namanya Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional yang mempunyai pengurus di masing-masing region di seluruh dunia, masing-masing memang sangat aktif. Fungsi BRIN dalam persiapan Indonesia Emas 2045 dengan bonus demografinya perlu di-ensure kembali. Berbicara tentang meritokrasi sangat penting, menjadi baseline dari setiap lembaga pendidikan. Karena kita perlu membudayakan manusia yang berbudaya guna, bukan lagi bertumbuh pada etika keterpihakan. University yang ada di Indonesia perlu dikawal dari sisi kurikulum dan metode evaluasi. Salah satu penyebab sedikitnya kiprah ilmuwan Indonesia adalah mereka setelah selesai sekolah langsung diwajibkan pulang. Bekal untuk belajar 2 atau 4 tahun di luar negeri belum cukup memberi pengalaman bagi mahasiswa kita. Akan lebih baik jika ditambah juga dengan mencari pengalaman kerja di luar negeri dahulu, lalu mengimport ilmu tersebut dan teknologi, lalu bawa pulang ke Indonesia beserta investor luar masuk ke Indo juga. Elemen yang sangat penting tapi hilang dari bangsa kita adalah eksplorasi. Kita bukan exploring nation. Sedangkan tidak mungkin satu bangsa menjadi keluarga besar tanpa terlebih dahulu menjadi exploring nation. Kita negara berpenduduk terbesar nomor 4. Tiga negara di atas kita yaitu India, China, dan US adalah exploring nation yang berjiwa penjajahan dari dasar laut sampai ke bulan, Mars, and beyond. Kita tidak memiliki jiwa eksplorasi seperti itu. Orientasi kita masih berdagang saja, yang harus diciptakan dengan skala masif dan berkelanjutan adalah program eksplorasi yang membangkitkan jiwa seluruh bangsa. Eksplorasi ilmiah dan inovasi sains yang diakibatkan bukan cost, tapi investasi untuk suatu bangsa. Itu akan mengangkat brand bangsa tersebut. GDP per kapita India jauh di bawah Indonesia, tapi mereka berinvestasi di program luar angkasa untuk menciptakan branding yang luar biasa. Cina sudah melakukan itu terlebih dahulu. Kebangkitan Cina bukan sekedar kebangkitan ekonomi, tapi kebangkitan menjadi exploring nation. Podcast seperti inilah yang harus diperbanyak agar masyarakat Indonesia dan pemerintah bisa teredukasi untuk kemajuan Indonesia di masa datang. Tujuannya untuk melakukan sistem planning yang sustainable, yang lebih mendasar dan sistematis. Contoh penerapan pendidikan pada anak usia dini harus dimulai dengan cara edukasi rancangan belajar dengan merangsang keinginan anak-anak untuk membaca, bukan sistem dengan
dengan wassalamualaikum